Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair ya. Hari ini kita belajar matematika ya untuk kelas 3. Temanya tema 6 ya. Nah, KD-nya 3.6 yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung ya. Jadi menghitung lama suatu kegiatan ya, apakah 1 jam 2 jam atau sehari 2 hari. Nah ya, nanti akan berhitung seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sebelum kita menentukan lamanya waktu sesuai dengan KD, kita pelajari dulu tentang nama bulan dan jumlah harinya, yang sebelumnya memang sudah dipelajari ketika mempelajari satuan waktu. Nah, di sini nama bulan ada dari Januari sampai Desember ya, seperti yang sudah anak-anak ketahui bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya, dimulai dari Januari sampai Desember. Setelah Desember kembali lagi ke Januari ya. Jadi ingat 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Nah, sekarang 1 bulan itu berapa hari? Nah, di sini ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 28 atau 29 ya. Di bulan Februari itu 28 ya, atau 29. Nah, seperti ada tulisan di bawahnya itu, khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29. Itu maksudnya jika tahunnya itu habis dibagi 4. Contoh tahun 2020. Nah, itu kan habis dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 5. Nah, selanjutnya 20 dibagi 4 5. Nah, berarti tahun yang habis dibagi 4 itu jumlah harinya 29 ya. Nah, itu memang terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, jadi sudah diingat ya bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan 1 bulan itu ada 30 atau 31 hari ya. Kecuali untuk Februari 28 atau 29. Nah, di bawahnya lagi ada 7 hari dalam 1 pekan ya. Nah, biasanya disebut 1 minggu ya. Nah, saya balikan menjadi pekan karena dulu memang disebutnya pekan ya. Dan hari Minggu itu dulu namanya hari Ahad ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi dalam 1 pekan ada 7 hari ya. Nah, 7 hari itu disebut sepekan ya. Nah, jadi Ahad sampai Sabtu itu disebut sepekan. Nah, jadi ada berapa pekan? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau berapa pekan itu 1 pekan berarti dari Ahad sampai Sabtu ya. Ada 7 hari. Nah, 1 bulan terdiri atas 4 pekan atau lebih bergantung jumlah hari pada bulannya ya. Jika dalam 1 bulan ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 pekan ya, pas ya, karena 7 dikali 4 itu 28. Nah, jika dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti sebulan sama dengan 4 pekan 2 hari ya. Kalau yang sampai 31 berarti 4 pekan 3 hari. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah diketahui bahwa 1 bulan itu ada 4 pekan ya. Ada yang pas seperti bulan Februari, ada yang lebih 2 atau lebih 3 ya. Jadi dianggap 1 bulan itu 4 pekan, dan 1 pekan itu 7 hari. Nah, berarti kalau ada 2 pekan berapa hari? Nah, tadi 1 pekan itu 7 hari. Berarti kalau 2 pekan 7 kali 2. Jadi 14 hari ya. Kalau 3 pekan ya tinggal dikali 7 karena yang tanya hari ya. 3 pekan berapa hari? Nah, berarti dikali 7 ya. Jadi 3 kali 7 21 hari. Begitupun ya. Misalnya 2 bulan berapa hari? Nah, rata-rata ada yang 30, ada yang 31. Ya, bisa diambil 30 saja, berarti
sekitar 60 hari ya. Nah, jadi tinggal lihat seperti itu aja ya, diambil 30 saja ya, misalnya 4 bulan berapa hari, nah berarti 4 kali 30 120 hari ya, kurang lebih seperti itu ya. Setidak-tidaknya tidak terlalu jauh angkanya ya, jadi tinggal dikalikan saja untuk hari dan pekan ya, dikatanya juga hari. Setelah kita mempelajari ya tahun, bulan, hari, nah lebih yang kecil lagi satuan waktu yaitu jam ya. Jadi tanggal dan jam itu merupakan satuan waktu ya. Dari satuan waktu itu ya menjadi hari, pekan ya, bulan, tahun ya, dan seterusnya. Nah sekarang perhatikan di halaman 35 ini ya, ada dari jam ya, gambar di samping menunjukkan pukul 11.00. Nah 11 itu menunjukkan jamnya, yaitu jarum pendek. Nah 00 itu merupakan jarum panjangnya. Kalau 00 berarti ada di angka 12, menunjukkan bahwa ini adalah pukul 11 tepat ya, tidak lebih, makanya sebut 11.00. Nah tadi jam 11.00, jam 11 tepat. Sekarang 15 menit kemudian dari jam 11 ya. Nah berarti nambah 15 menit. Nah makanya ditulisnya 11.15 ya, kan ditambah 15 menit. Tadi menitnya kan 00 ya, jarum panjang itu menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam ya. Jadi menitnya itu lewat 15. Nah jadi perlu diingat, ketika menitnya itu di 15 berarti jarum pandangnya di 3 ya. Nah untuk menit ini tiap angka itu ya, dari 12 ke 1 ke 2 itu lompatan 5. Nah ya, makanya ketika jarum panjangnya ada di 3, cukup 3 dikali 5, 15. Makanya di sini tulisnya 11.15 ya. Nah 11 jam 11 ya, ingat, lihat jarum pendeknya itu sudah di jam 11 atau lewat 11. Nah ini banyak yang Ustaz temui ya. Nah, jadi jam 11 ya, sudah tulis jam 11 tapi jarum pendeknya itu belum nyampe 11. Nah itu salah fatal ya. Kalau belum sampai jam 11 berarti masih jam 10 ya. Kalau sudah jam 11 berarti jarum pendeknya itu sudah di 11 ya, atau lihat sedikit seperti ini ya. Nah jadi itu untuk membedakan ini jam berapa ya. Nah kalau lihat, kalau jarum pendeknya itu sudah lewat, misalnya contoh ya, misalnya sudah lewat dari angka 7, berarti sudah pasti itu jam 7. Cuma lewat berapa, tinggal dilihat jarum panjangnya ya. Nah, jadi jangan bingung ya, lihat pendeknya kemana. Oh pendeknya itu belum nyampe 7, dikit lagi 7, berarti belum jam 7 ya, masih jam 6 itu. Nah tinggal dilihat jarum panjangnya kemana. Nah biasanya kalau mendekati 7 ya, atau mendekati angka yang lain, itu jarum panjangnya itu biasanya sudah di angka 10, angka 11, nah atau hampir ke angka 12 ya, karena menunjukkan tepat waktunya. Ketika jarum panjang di 12 berarti 00 ya, seperti tadi 11.00, berarti jarum pendeknya sudah tepat di 11 ya. Jadi jangan bingung lagi ya, Ustadz masih lihat kemarin ya, sepertinya masih bingung ya menentukan ini jam berapa ya. Lihat jarum pendeknya ya. Nah tadi ini ya, jarum panjangnya di 3 berarti dikali 5, makanya lewat 15. Nah selanjutnya lagi 15 menit kemudian Ana selesai makan ya. Nah 15 menit kemudian dari tadi jam 11.15, nah berarti kalau 15 menit kemudian berarti ditambahin 15. Nah boleh yang 15 tadi tambah 15 jadi 30. Nah kalau 30 itu berarti 6
dikali 5, makanya dapat 30. Begitupun tadi 3 dikali 5 dapat 15 ya. Nah, jadi tiap dari angka ke angka itu lompatan 5. Bisa juga dari 3 ke 6. Coba dari 3 lompat ke 4, berarti kan tadinya 15 jadi 20 ya. Nah, dari 4 ke 5 25 ya. Nah, dari 5 ke 6 jadi 30. Atau kalau mau menghitung juga bisa, misalnya tadi 11 lewat 15. Nah, ini 15 menit kemudian berarti 15, saya nambah harus 15 menit. Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi dari jam 3 di jam 3 itu ya, jarum panjangnya berarti turun ke 4 berarti 5 kan, baru 5 menit, baru 5 ya. Turun lagi ke 5 berarti ditambah 5 berarti 10 maaf ya. Nah, terus dari 5 ke 6 tambah 5 lagi jadi 15 pas ya. Makanya jarum panjangnya itu ada di 6 ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak cara untuk melihat ya. Ketika ini bertambah 15 bagaimana? Ya, bisa langsung dari 3 dihitung 15 menit ya, seperti tadi. Dari 3 ke 4 5 menit, dari 4 ke 5 tambah 5 menit lagi berarti 10 menit. Dari 5 ke 6 tambah 5 lagi jadi 15 menit pas. Jadi jarum panjangnya ada di angka 6. Nah, perhatikan ketika jarum panjang angka di 6, makanya jarum pendeknya itu ya sudah di antara 11 dan 12. Nah, tetap dianggap masih jam 11 ya, belum jam 12 ya, karena belum sampai di angka 12 ya. Nah, biasanya kalau di jarum panjang di 6 itu biasanya jarum pendeknya itu di antara 2 angka ya, di antara 2 angka, karena dia sudah setengah, istilahnya setengah perjalanan ya, setengah lagi dia sampai ya. Nah, ini pukul 11.30 ya. Nah, mudah ya, tinggal dilihat aja untuk menit tinggal dikalikan 5. Atau misalnya kalau misalnya ada pertanyaan jam berapa sekarang, nah ketika jarum pendeknya di antara 11 dan 12 dan jarum panjangnya di 6, berarti tinggal lihat aja jarum pendek di mana. Oh, 11 lewat, udah mau 12 berarti 11 titik ya. Terus menitnya berapa? 6 dikali 5 aja 30, ya udah tulis 30. Nah ya, mudah ya untuk mengetahui jam berapa ya. Jadi jangan bingung lagi. Setelah mengetahui cara membaca jarum jam ya, itu jarum jam yang disebut analog ya, pakai jarum memang agak sulit, beda dengan kalau memakai angka digital ya. Kalau pakai angka digital memang sudah langsung kelihatan angkanya ya. Nah, ini dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Nah, makanya dari jam menjadi hari kan. Nah, berarti satu hari 24 jam. Kalau 2 hari ya tinggal dikali 24 kali 2, 48 jam. Jadi 48 jam itu sama dengan 2 hari. Nanti 3 hari berapa jam ya? Tinggal dikali aja ya. Kalau 3 hari berarti 24 kali 3 dan begitu selanjutnya ya. Makanya ada hubungan antara jam dan tanggal ya. Jadi kalau ditanya satuan waktu itu apa? Ya jam sama tanggal. Ya, itu satuan waktunya. Ya. Nah, di sini kelihatan kan bahwa jam itu ada hubungannya dengan hari ya. Nah, pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam ya hingga tengah hari. Setelah pukul 12 siang ada pukul 13. Nah, makanya lihat kalau sudah siang itu tinggal 12 ditambah 1. Misalnya pukul 1 siang. Oh, ini di angka 1 tapi siang. Berarti jam berapa? Nah, bisa 12 tambah 1 jadi 13. Atau misalnya jam 5 sore. Ini jam 5 sore jam berapa ya? Oh, berarti 12 ditambah 5. 17 ya. Mudah kan? Ya, begitupun nanti kalau jam 8 malam. Jam 8 malam jam berapa ini? Berarti 12 ditambah 8 ya. Gampang kan? Jadi jam 20. Iya, jam 20. Ya. Nah, nanti pukul 24. Nah, itu kadang-kadang dirubah menjadi 00 ya. Karena memang sudah kembali ke 00 lagi dan sudah di penghujung ya. Jadi ketika 23 jam 23.59 ya. Nah, untuk digital biasanya langsung kembali ke 00. Ya, itu maksudnya sudah 24.00 ya, 24.00 ya.
Nah, karena digital dia berubah langsung ke 00.00 yang menunjukkan sudah jam tengah malam, jam 12 malam ya. Nah, pukul 13 juga disebut pukul 1 siang. Nah, atau yang tadi ya, yang pukul 5 sore itu ya, disebut juga pukul 17. Kalau sudah dibilang pukul 17 itu sudah pasti sore. Tapi kalau dibilang pukul 5 apa? Subuh atau sore. Nah, ya. Makanya kalau untuk waktu, nah untuk waktu ini ada yang memang 12 jam, ada yang 24 jam. Kalau yang 12 jam itu harus ada kata pagi atau siangnya. Ya, misalnya jam 5 apa? 5 sore atau 5 pagi, itu untuk yang hitungan 12 jam. Tapi untuk hitungan yang 24 jam, itu jam 5 sore itu ditulisnya 17 ya. Nah, makanya kadang-kadang ada jam digital ya. Jadi jangan bingung ketika jam digital. Lah ini kok angka 13-nya nggak ada, angkanya 12 terus. 1 12. 1 sampai 12, nanti satu lagi. Nah, lihat di sampingnya biasanya ada tulisan PM atau AM ya. IM. Nah, itu biasanya pakai settingan dari apakah dari Amerika ya, ataukah dari Inggris ya. Nah, itu jangan bingung ya. Nah, jadi kalau misalnya siang itu, nah nanti perhatikan pakai P, biasanya tulisannya P atau A gitu ya. Nah, makanya lebih mudah lagi pakai settingan yang 24 jam. Jadi tidak perlu ada tanda simbol P atau E ya. Nah, jadi kayak misalnya tadi jam 5 sore langsung tulisannya 17.00 ya. Nah, kalau misalnya ada settingan itu ada tulisan nanti 5 titik misalnya AM ya atau PM. Nah ya. Nah, kalau nggak ngerti atau yang tidak sering pakai itu jadi bingung, ini jam 5 apa nih, sore atau pagi nih. Nah ya. Tapi kalau misalnya 24 jam sudah pasti ketika jam 17 itu pasti jam 5 sore. Ya, tidak mungkin pagi. Nah, kalau pagi ya berarti jamnya perlu disetting, berarti salah ya. Nah, jadi di sini juga di bawahnya tulisan dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang ya. Makanya lebih enak untuk settingan 24 jam. Di Indonesia ya setahu saat itu pakai settingan 24 jam. Nah, ini contoh jarum jam yang sudah dijelaskan tadi ya. Jarum jam untuk pendeknya di 1, jarum panjangnya di 12. Nah, ini bisa jadi pukul 1 siang atau pukul pagi ya. Kalau pukul untuk settingan 24 jam berarti tulisannya kalau 1 siang itu jam 13 ya. Kalau settingan 24 jam ketika jam 1 ya tetap jam 1 ya. Nah, kalau settingan 12 jam berarti tulisannya tetap 01 ya, karena 12 jam itu settingannya itu dari 1 ke 12, tidak ada 13, 14 tidak ada, karena memang settingannya 1 sampai 12. Tinggal nanti sampingnya ada tanda P atau A ya. Nah, di bawahnya juga sama ya, pukul 14 atau pukul 2 siang. Jadi jangan bingung kalau dibilang pukul 3 sore itu jam berapa, sama dengan jam berapa. Nah, tinggal ditambah aja 12 tambah 3 berarti 15 ya, pukul 15.00 ya. Nah, atau jam 5 sore itu sama dengan jam berapa? Jam 17, 12 tambah 5 ya, gitu. Atau bisa juga ini sekarang pukul 16. Jam 16 itu pukul berapa ya? Oh, jam 16 itu pukul 4 sore. Kenapa? Karena 12 ditambah 4 jadi 16 ya. Nah, bisa juga dikurangin. Misalnya tadi pukul 16, pukul berapa itu? Nah, 16 dikurang 12. Nah, 16 dikurang 12 jadi sisa 4, berarti jam 4 sore. Sekarang perhatikan halaman 42. Tabel 1.5. Nomor 1 mulai kegiatan pukul 7 selesai pukul 11. Berarti lamanya nah dari jam 7 ke 8 dihitung 1. 8, 9, 10, 11 ya. Jadi 4 jam atau angka yang besar dikurang angka kecil ya. Jadi 11 dikurang 7 4 ya, sama juga.
Jadi lamanya 4 jam. Sekarang nomor 2, hari Senin mulai kegiatan selesai kegiatan hari Sabtu. Berapa hari? Nah, kita hitung dari Senin ke Selasa bersatu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 5 hari ya. Jadi lamanya 5 hari. Nah, nomor 3, bulan Januari ke bulan Oktober. Kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 9 ya. Nah, untuk nomor 4 ya, pukul 8:15 selesai kegiatan pukul 10:30, lamanya berarti, nah tadi angka yang besar dikurang angka yang kecil, jadi 10 dikurang 8 sama dengan 2, itu untuk jamnya. Yang menitnya 30 dikurang 15 ya, berarti lama kegiatan 2 jam 15 menit. Nah, yang nomor 5 juga sama, angka yang besar ya, 18 dikurang 13, 5 untuk jamnya, jadi 5 jam. Untuk menitnya 30 dikurang 00, 30 ya. Jadi lamanya kegiatan 5 jam 30 menit ya. Begitupun yang di tabel 1.6 sama caranya seperti yang nomor 4, nomor 5 ya. Contoh nomor 1, mesin air mulai digunakan pukul 4, waktu selesai pukul 5:10. Lama penggunaan ya, 5 dikurang 4, 1, 10 dikurang 00 ya, 10 ya. Jadi lama penggunanya 1 jam 10 menit ya. Insya Allah mudah ya. Untuk nomor 2 sampai 5 ya, anak-anak soleh dan soleh bisa menghitungnya lagi ya. Jadi dihitung angka yang besar dikurang angka yang kecil. Bagaimana anak soleh dan soleha? Mudah kan? Ya, insya Allah ya. Anak soleh dan soleha bisa mengerjakan tugas yang akan diberikan ya. Nah, sebelum kita tutup, kita baca doa kafarul majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.